Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Untuk memanfaatkan waktu, saya Muhammad Ruslan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi pendidikan. Nah, apa sih demokrasi pendidikan itu? Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi menurut Kamus Hukum, yaitu di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan demokrasi, atau di dalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan democratische. Jadi, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyat. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi pendidikan adalah proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Adapun prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan teknologi atau iptek tanpa merugikan orang lain. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Nah, pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut, yaitu yang pertama pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, ayat kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan atau tamatan pendidikan dasar. Pasal yang ketujuh, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam satu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku,
ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8. Warga negara yang memiliki kelainan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus atau pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jika kita memahami kembali kajian lama tentang demokrasi menurut pandangan Islam, maka jelas konsep pengertian yang berbeda dengan konsep pengertian demokrasi di Barat, di Timur, dan sebagainya. Nah, acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan atau dalam ajaran Islam, rumusannya terdapat dalam beberapa sumber di bawah ini. Di dalam surah Asy-Syura ayat 38, wallazina stajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syuratu bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya atau kepada mereka. Kemudian dalam surah An-Nahl, wa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhiya ilaihim fas'alu ahlul dzakri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Nah, menurut jurnal Demokrasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam Fatur Rahman berpendapat bahwa demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang tanpa memandang ras atau suku, keyakinan, warna kulit, dan status sosial. Prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam, karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu atau peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada pada dirinya sejalan dengan perkembangan zaman. Demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam tercermin dalam aspek yang pertama, tauhid, paradigma pembebasan, yang kedua, syura, wahana keterbukaan, yang ketiga, al-adlu, masyarakat tanpa kelas, yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Tauhid, beramal saleh, bertakwa, dan ulul albab. Yang kelima, prinsip tawassut, prinsip modernisasi. Yang keenam, kewajiban dan hak asasi manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dari Jurnal Pendidikan Demokrasi dan Budaya, Demokrasi Konstitusion Al-Bambang Yuniarto, sistem pendidikan dengan penerapan pola kedisiplinan yang ketat, dengan seperangkat atribut dan kebiasaan, sikap ala militer telah menyamai terpeliharanya kesepakatan tidak formal atau tidak tertulis secara sistemik tentang sikap dan perilaku senioritas
yang dimaknai bahwa siswa junior harus menghormati siswa senior dengan seperangkat sikap ketundukannya dalam batas-batas tertentu. Siswa-siswi memelihara sikap senioritas dalam makna di atas. Perasaan dan sikap ini menguat manakala mereka hidup bersama dalam asrama. Walaupun siswa senior dilarang melakukan kontak fisik dan perpeloncoan, hal itu tertulis secara jelas dalam tertib sekolah. Hak-hak asasi siswa dalam hal ini terjaminkan dalam aturan yang telah disiapkan sekolah. Yang terakhir, dari jurnal Demokrasi Pendidikan Islam City, Romlah Sek oleh Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, berpendapat bahwa demokrasi tentunya dapat membentuk karakter komponen masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan perbedaan dalam kemajemukan masyarakat. Oleh karena itu, inisiatif kebijakan demokrasi dapat meliputi kebijakan desentralisasi, konsekuensi kebutuhan sumber daya manusia yang memadai, fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai, dan mengarah pada keragaman aspek potensi manusia atau individu. Sistem demokrasi merupakan bentuk tindakan yang menghargai perbedaan prinsip, keragaman, atau heterogenitas dari nilai-nilai masyarakat di suatu negara. Konsekuensi logis dari penerapan demokrasi adalah memberikan kebebasan bertindak pada setiap orang menurut kehendaknya. Adalah batas-batas normatif tertentu. Terbentuknya budaya demokrasi di suatu negara sangat ditentukan oleh penerapan sistem pendidikan yang berlaku. Demokrasi dalam pendidikan Islam membawa konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan langsung, baik pengelolaan tenaga kependidikan maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi sistem pembelajaran, termasuk mengembangkan kualitas pendidikan siswa. Di sisi lain, demokrasi pendidikan juga akan berdampak pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan pendidikan publik. Baik, cukup sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.